Halo, selamat datang kembali di Coin Signal Info. Hari ini kita akan membahas perkembangan dari kripto lagi ya. Kita lihat juga kondisi saat ini kripto tampak merah-merah kembali. Dan kita ketahui penyebabnya tentu saja ada sentimen negatif yang terus bergulir hari demi hari. Dan kita lihat juga dari Fear and Greed Index, tampaknya ketakutan semakin dalam sehingga ke 21 poin dan membuat efek yang domino ya menjadi merah semuanya. Dan kita lihat dominasi Bitcoin juga berada di 38,1%. Memang terjadi penurunan, tapi yang lain juga ikut turun begitu. Biasanya kalau dominasi Bitcoin turun, ya yang lain biasanya hijau begitu. Tapi ini tidak ya, karena ini dominonya sangat melebar. Tentu saja pengaruh dari FTX krisis ya, dan juga CPI kemarin. Dan kita lihat juga perkembangan dari FTX ya. Ada salah satu YouTuber juga dari luar negeri yaitu BitBoy Crypto ya, bernama Ben Armstrong ya. Dia juga tampaknya mengharapkan si SBF ini, si Sam, masuk ke penjara begitu. Kamu masuk penjara Sam begitu ya, sampai di tag langsung ke nama Twitternya SBF. Dan itu merupakan hal yang sangat mengerikan sebenarnya. Dan dia juga berkata ya di YouTube-nya itu, kalau dia itu memiliki bukti dan dia bisa melakukan pengajuan banding begitu atau menuntutnya begitu. Karena dia juga ada kerugian sebenarnya ya, dan bisa dibilang ya lumayan banyak ya, hampir 2 juta atau 3 juta US dollar begitu. Memang kalau dilihat ya, kalau dari berita laporan sebesar 15,4 triliun uangnya member FTX itu hilang begitu. Dan kemudian sebesar 154 triliun user fund uangnya member FTX itu ditransfer ke Alameda Research. Nah inilah cikal bakalnya sebenarnya ya, yang diketahui oleh Sang Peng Zhao, kemudian di tweet kemarin itu, kemudian terjadilah drama ini semuanya begitu ya, hingga akhirnya FTX itu bangkrut ya, dan dia sedang mengajukan kebangkrutannya gitu. FTX resmi ajukan kebangkrutan, SBF melepas jabatan CEO. Jadi dia juga sudah resign nih dari jabatannya. Dan tentu saja tinggal menunggu waktunya aja ya untuk FTX ini hilang dari peredaran. Sementara kalau kita lihat dari listing, sebenarnya untuk FTX ini sudah turun lagi ya ke 92. Kemarin saya bilang di 85 ya, dari ranking 2 itu ya. Nah sekarang ke 92. Mungkin lama-lama sampai hilang hari demi hari begitu penurunannya. Walaupun begitu, di tengah penderitaan SBF ini memang ada seorang penolong lah ya ceritanya ya. Justin Sun mengaku siap sediakan bantuan miliaran dolar US untuk FTX. Untuk apa saja begitu ya? Yaitu merupakan sejumlah potensi rencana untuk selamatkan FTX dapat lewat pembiayaan utang, investasi dalam bentuk ekuitas, dan pengambil alihan penuh. Berarti ada pengambil alihan oleh Justin Sun, rencananya begitu. Mungkin mereka lagi bernegosiasi begitu ya. Yang tadinya si Sang Peng Zhao itu menolak untuk mengakuisisi, mungkin Justin Sun mungkin yang akan berencana untuk mengakuisisi FTX.com. Kita nggak tahu juga bagaimana kelanjutannya ya. Mungkin ini juga menjadi berita menarik ke depannya, yang mungkin tadinya dianggap oleh banyak orang hanyalah guyonan saja dari Justin Sun, karena ya kita tahu Justin Sun adalah seorang anak muda ya, yang mungkin pada umumnya tidak bisa pegang apa yang dia ucapkan begitu. Namun kita lihat saja ke depannya bagaimana hasil daripada bantuan dia sebesar miliaran dolar tersebut begitu. Karena jumlahnya saja belum diketahui ya. Ini masih berita yang bisa dibilang simpang siur. Namun dia sudah nge-tweet ya. Ini sebenarnya si Justin Sun ini sudah nge-tweet gitu. Akan dari sikapnya ini. Kemarin juga saya sudah bahas tentang ini ya. Dan kemudian ada juga sedikit pengaruh juga dari exchanger lain ya. Dan ini berdampak domino sebenarnya ya, kejatuhan FTX ini. Dan ternyata banyak exchanger itu melakukan hal yang sama yang seperti dilakukan FTX gitu, yaitu manipulasi dana member mereka begitu. Jadi seperti FTX kan mengirim dana membernya ke Alameda begitu ya. Banyak juga begitu dengan exchanger lain. Salah satu yang dicurigai sekarang adalah Crow, yaitu Crypto.com. Namun kita belum tahu juga pengembangannya bagaimana ya. Dan kita lihat juga Shiba is the second large reserve holding of this exchange. Katanya maksudnya di Crypto.com begitu. Itu adalah portofolionya Crypto.com terbesar, yaitu Shiba Inu.
Berikut datanya ya. Yang pertama tentu saja Bitcoin ya. Pada umumnya memang exchanger selalu memegang Bitcoin yang paling banyak. Kemudian Shiba, Ethereum, kemudian stablecoin dan others, katanya ini sebenarnya ada beberapa koin-koin micin begitu. Nah, itu juga sangat meragukan sebenarnya, karena dalam koin micin ini kan paling banyak ya kita bisa mendapatkan korban begitu menurut pikiran si exchanger ini. Jadi ini juga masih diselidiki juga ya oleh pihak terkait dalam hal seperti SEC dan seperti Bapepti-nya kalau di Indonesia begitu. Dan kita lihat juga harga dari CRO juga sangat parah sekali jatuhnya. Dan di sini ya kita lihat detailnya, jauh sekali kejatuhannya, sampai 38% kejatuhannya. Dan ini juga tentu saja agak darurat nih untuk Crypto.com. Jadi bagi Anda yang memiliki akun di Crypto.com, ya Anda kayaknya harus waspada begitu, dan bersiap-siaplah untuk memindahkan ke exchanger lain atau ke ledger Anda kalau Anda memilikinya. Sementara kalau kita lihat dari harga FTT ya memang lebih parah ya daripada CRO pastinya ya, karena CRO ini juga masih analisa ya, masih beritanya bagaimana ke depannya, apakah dia memang ada masalah juga seperti FTT begitu. Karena baru-baru ini juga Sang Peng Zhao kan ke Indonesia nih, jadi dia juga berada di Indonesia ya, Indonesia Fintech Summit. Dia mengatakan beberapa hal ya tentang dunia kripto begitu, dan dia juga mengatakan efek domino daripada FTX, dan dia juga mengatakan di sana begitu ya, beberapa efek yang berdampak ya, mulai dari Terra ya, salah satu pemain besar, terus Three Arrows Capital, Celsius, dan yang terbaru ini ya FTX ini begitu. Dia mengatakan itu langsung di Indonesia Summit Fintech itu ya. Dan Zhao juga mengatakan ya, kita mungkin tidak akan melihat dampaknya sekarang, kemungkinan akan terjadi dalam beberapa pekan ke depan begitu. Jadi beberapa minggu ke depan. Sementara sekarang aja ini harga sudah sangat menakutkan ya kondisinya begitu ya. Sudah sangat deep sekali sebenarnya, yang kita anggap ini harga deep gitu. Jadi lagi banyak nih orang serok-serok yang saya bilang seperti itu juga sih. Yang namanya kita lagi dollar cost averaging. Jadi kemungkinan juga masih terjadi penurunan. Apakah Bitcoin akan jatuh ke 15.000 lagi, 10.000, bahkan sampai ke 8.000 US dollar? Kita nggak tahu ya. Jadi seperti inilah ucapan dari Sang Peng Zhao gitu. Kita mungkin tidak akan melihat dampaknya sekarang. Sebenarnya ini dampaknya udah kelihatan nih sekarang begitu ya. Namun akan terjadi dalam beberapa pekan ke depan. Jadi maksudnya Sang Peng Zhao ini apa begitu. Sementara ini berita dipublish tanggal 12 November hari ini begitu. Anggaplah dia kemarin ngomong ya, karena kemarin acaranya ya tanggal 11 November. Ya, di situ saja tanggal 11 itu sudah terjadi dampak yang luar biasa pada seluruh harga kripto begitu. Dan dia bilang dampak ke depan yang berikutnya akan terjadi di beberapa pekan ke depan begitu ya. Mungkin dalam waktu bulan November ini tampaknya kripto sangat parah begitu. Kita kembali ke CRO ya, kalau kita lihat memang harganya sangat anjlok parah sekali ya, memang seperti dam ya kelihatannya begitu. Memang harus patut diwaspadai seperti saya bilang tadi. Mungkin kalau Anda memiliki aset di Crypto.com, mungkin secepat mungkin Anda pindahkan saja begitu. Mumpung belum di freeze seperti FTT ya, nggak bisa ditarik lagi sama sekali. Jadi patutlah kita harus berhati-hati ya. Nah, sementara dia memiliki Shiba Inu sebagai instrumen kedua terbesar ya. Dan kalau kita lihat untuk Shiba Inu memang tampaknya harga tidak terlalu berpengaruh. Mungkin Shiba Inu juga kita ketahui begitu banyak holdernya ya. Tentu bukan hanya ada di Crypto.com saja, walaupun di Crypto.com Shiba Inu menjadi instrumen kedua, ya kita tahu di Binance bisa saja banyak ya, bahkan di Coinbase mungkin saja Shiba Inu juga banyak, karena di Coinbase pernah terjadi Shiba Inu menjadi volume terbesar di Coinbase begitu. Jadi kan bisa dibilang tampaknya Shiba Inu masih aman, tapi ya bagi Anda yang memiliki Shiba Inu di Crypto.com sebaiknya segera dipindahkan. Karena tadi seperti yang kita lihat pesan-pesan dari Sang Peng Zhao ya, jadi banyak yang berjatuhan begitu, pemain-pemain besar ya, terkhusus untuk exchanger seperti Three Arrows Capital, Celsius begitu ya, Terra Luna, dan kemudian FTX begitu. Tampaknya sangat menyeramkan sekali, dan kita belum ketahui juga bagaimana dengan yang lain-lainnya begitu. Bagaimana dengan Bitpanda Pro dan lain-lain lah pokoknya. Bahkan saya dengar juga isunya Coinbase juga lagi dalam bermasalah ya, dan itu sebenarnya berita lama ya. Kita nggak tahu kedepannya juga bagaimana Coinbase ini. Katanya juga Coinbase ini kan sedang
dalam kondisi yang tidak baik juga keuangannya. Jadi kan agak patut diwaspadai juga ya. Kalau kita lihat sahamnya memang terjadi kenaikan dalam satu hari ini. Kalau kita lihat dalam waktu 1 bulan ya memang dia terjadi anjlok ya untuk sahamnya Coinbase. Mungkin ada isu mungkin yang lebih diketahui oleh pihak luar ya, bahkan masyarakat Amerika Serikat khususnya, karena Coinbase ini terlisting di Nasdaq ya, tidak ada di indeks Indonesia begitu atau IHSG. Dan dalam waktu 1 bulan terjadi minus 17%. Dan itu cukup mengkhawatirkan sebenarnya dari pihak Amerika Serikat ataupun masyarakatnya begitu ya. Karena mereka pasti lebih tahu juga ada apa dengan Coinbase. Ya kita juga mengerti ya sebenarnya yang kita ketahui dari kita sebagai orang Indonesia, Coinbase lagi bermasalah dalam hal keuangan. Makanya hal yang unik sebenarnya di masa ini bahwa di bulan November ini terlihat ya banyak exchanger yang berjatuhan begitu. Dan kita lihat Binance masih tetap tegak berdiri untuk bertahan dan menjadi nomor 1 yang terbaik ya, dan volumenya juga yang terbesar di dunia. Ya kita patut acungin jempol untuk Binance begitu. Dan memang Binance juga baru-baru ini di tweetnya juga menunjukkan secara transparan ya address wallet mereka begitu. Dan dia pernah posting waktu itu apakah di sini atau di Twitternya Binance, saya tidak tahu, mungkin Anda bisa lihat nanti ya. Nah di situ dia menunjukkan ya aset-aset mereka begitu, dan dia menunjukkan addressnya langsung begitu. Jadi bisa dilihat secara langsung, bisa dilihat mungkin di Etherscan ya ataupun di BSC Scan ya untuk aset-aset mereka yang mereka miliki begitu. Jadi mereka terbuka lah gitu ya. Dan kemudian kita lihat harga Bitcoin ya. Bitcoin belum tampak tanda-tanda yang baik sebenarnya ya, masih di bawah garis kuning. Saya bilang aja garis kuning karena banyak orang bilang nanti ini bukan support. Ini saya sebut dengan support toleransi yang saya cari sendiri begitu ya. Dan ini masih di bawah garis kuning, masih tanda bahaya untuk Bitcoin. Masih belum bisa dipastikan begitu ya. Dan memang terjadi penurunan sekarang 16.000 US dollar ya. Kita belum tahu juga bagaimana ke depannya, tampaknya Bitcoin masih sulit untuk menembus garis kuning ini dan kemudian akan terjadi penurunan lagi. Jadi masih harus tetap waspada ya di saat-saat seperti ini. Belum banyak hal yang menjanjikan begitu kalau Anda mengharapkan sebuah keuntungan jangka pendek begitu. Tetapi untuk dalam hal DCA, dollar cost averaging, memang inilah saat yang tepat. Jadi ini sekarang tugas kita sebenarnya sebagai pecinta kripto ataupun investor adalah berburu dump. Jadi ketika terjadi dump, kita harus siap-siap nih untuk beli begitu. Mungkin beberapa orang juga udah langsung pasang pending order semua di sini ya. Mungkin di harga 15.000, mungkin bahkan ada yang sampai 12.000, bahkan ada yang 10.000, kita nggak tahu juga ya. Itu masalah strategi masing-masing. Ada yang mungkin melakukan order pada on the spot ya. Ketika terjadi penurunan, tiba-tiba nanti dia akan melakukan buy langsung begitu. Jadi ini sebenarnya kembali kepada Anda ya. Anda juga boleh tidak melakukan pembelian begitu ya, atau serok gitu, nggak perlu juga. Itu tergantung keuangan Anda, kembali kepada pribadi Anda dan kebutuhan Anda begitu. Jadi saya tidak tahu bagaimana kondisi keuangan Anda. Cuman pada umumnya beberapa orang yang sudah ready uangnya akan melakukan serok pastinya begitu. Inilah informasi yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga ini dapat bermanfaat bagi Anda dan bagaimana kondisi-kondisi market saat ini. Jadi seperti pesan-pesan terakhir seperti kata Sang Peng Zhao, kita mungkin tidak akan melihat dampaknya sekarang. Kemungkinan akan terjadi dalam beberapa pekan ke depan. Jadi masih misteri ya. Oke ya, akhir kata saya ucapkan salam profit. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate.